Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hakim NIM 19104040013 akan mempresentasikan progres dari artikel saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Matematika secara daring di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri, Kabupaten Purworejo. Latar belakang. Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus. Virus corona atau yang disebut dengan coronavirus disease 19 atau COVID-19 merupakan suatu jenis virus yang mulai ditemukan pada akhir tahun 2019. Pada awalnya virus ini ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, yaitu salah satu kota terbesar di Cina. Sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Salah satunya yaitu negara kita, negara Indonesia. COVID-19 membawa dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi masyarakat di berbagai negara juga terkena dampaknya, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah terkonfirmasi kasus pertama COVID-19, sehingga pemerintah melakukan tindakan yang dapat mengurangi tingkat penyebaran kasus COVID-19, yaitu mengurangi aktivitas yang berada di luar rumah, seperti memberhentikan semua penerbangan dari atau ke luar negeri, khususnya Cina, meliburkan instansi pendidikan, instansi pemerintahan ataupun swasta, hingga menutup pusat-pusat hiburan. Dampak yang sangat besar pengaruhnya yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pelajar dan orang tua adalah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan dengan menutup instansi pendidikan secara fisik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, dan menggantikan proses pembelajaran yang semula bertatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan pembelajaran daring, yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik atau siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring tentulah memberikan tantangan kepada guru, karena model pembelajaran ini memerlukan kreativitas dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Mansur 2020. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, guru mencoba untuk mengubah strategi pembelajaran dari yang awalnya tatap muka menjadi pembelajaran daring, akan tetapi menimbulkan hambatan atau problematika dalam pelaksanaannya, baik dari peserta didik, tenaga pengajar, orang tua, sampai pada institusi pendidikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi yang dilakukan mencoba untuk mencari jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran daring, dan yang kedua, problematika apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran matematika secara daring. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiono 2007, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Mulyana 2008.
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMK VIP Maarif NU 1 Kemiri dan melakukan observasi terkait proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode terstruktur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan gambaran proses pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru di tengah pandemi COVID-19. Problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran matematika secara daring selama pandemi COVID-19. Tahap yang pertama yaitu observasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan diskusi dengan guru matematika SMK VIP dalam rangka membahas pelaksanaan penelitian. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, itu dideskripsikan proses pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19. Dalam tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga didapatkan hasil bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru selama pandemi COVID-19 adalah pembelajaran bervariasi atau blended learning. Penerapan blended learning dianggap oleh guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik atau siswa dalam belajar selama pandemi berlangsung. Karena model ini dapat memadukan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Pujiasih, bahwa pembelajaran blended learning dapat mengembangkan dan memperluas proses pembelajaran sebab tidak hanya satu macam kegiatan namun dapat dilakukan secara online maupun offline. Pembelajaran secara online yang dilakukan oleh guru lebih banyak memanfaatkan aplikasi WhatsApp karena dianggap lebih mudah digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan guru juga melakukan atau menggunakan platform lain selain WhatsApp seperti misal YouMeeting, Google Meet, dan sebagainya untuk pelaksanaan pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19. Kemudian selain pembelajaran online, pembelajaran offline pun dilaksanakan oleh guru dengan membagi peserta didik atau siswa dalam beberapa kelompok kecil dengan menyesuaikan waktu dari masing-masing kelompok untuk datang ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Dinas Kesehatan dan pemerintah. Jadi siswa itu dikelompokkan dan bergantian masuk, misalkan setiap siswa mendapatkan 1 kali masuk sekolah setiap minggunya. Kemudian problematika proses pembelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19. Setelah dilakukan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika terkait pelaksanaan pelajaran online, beliau memaparkan bahwa pembelajaran online itu kurang efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran offline, seperti yang dijalankan sebelum adanya pandemi COVID-19. Alasan beliau berpendapat seperti itu yang pertama yaitu kurang maksimalnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran daring. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi siswa dalam mengerjakan tugas dan waktu pengumpulan tugas melalui chattingan di grup WhatsApp.
Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan atau tidak tersedianya fasilitas dalam pembelajaran daring. Seperti misalkan smartphone. Padahal smartphone itu merupakan kendala utama pelaksanaan pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik atau siswa itu memiliki smartphone dan mereka hanya memanfaatkan milik orang tua mereka. Selain itu, jaringan internet juga menjadi penghambat dalam pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Jamaluddin dan kawan-kawan pada tahun 2020. Peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari jangkauan provider tidak dapat melakukan pembelajaran daring secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan guru dalam pemanfaatan teknologi. Kenyataan di lapangan itu menunjukkan bahwa masih ada sebagian guru yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer maupun smartphone, sehingga ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Padahal pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan kecakapan dalam bidang IT, khususnya dalam pengembangan bahan ajar atau materi ajar. Padahal sebenarnya seorang guru harus mampu menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada para siswanya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu proses pembelajaran matematika selama pandemi COVID-19 di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri dilaksanakan secara blended learning dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang menghubungkan antara guru dengan peserta didik dan juga memadukan dengan pembelajaran offline. Media sosial yang paling umum dimanfaatkan adalah WhatsApp yang mudah diakses dan mudah digunakan, dan media lain sebagai media pendukung. Kendala yang dihadapi pertama itu kurang maksimalnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ketersediaan fasilitas dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, yaitu keterbatasan guru dalam pemanfaatan teknologi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.